Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para pemateri dan para peserta Concentration of Mathematics 2021. Baiklah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya, kita semua dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat dalam acara Concentration of Mathematics 2021 dengan tema Set Your Concentration and Develop Your Passion. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang syafaatnya kita nantikan kelak di yaumul akhir. Perkenalkan saya, Yulia Rahmawati, sebagai moderator yang akan memimpin jalannya acara pada pagi hari ini. Teman-teman yang berbahagia, sebelum kita memulai acara, perkenalkan saya untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama, yaitu pembukaan. Acara yang kedua, yaitu pemaparan dan sharing setiap konsentrasi pada prodi matematika. Acara yang ketiga, yakni tanya-jawab dan diskusi. Dan dilanjutkan dengan acara yang keempat, yaitu pengumuman penanya terbaik dan pemberian door prize. Lalu acara yang terakhir yaitu penutupan. Baiklah, langsung saja untuk membuka rangkaian acara pada pagi hari ini, marilah bersama-sama kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, saya persilakan. Berdoa dapat diakhiri. Selanjutnya kita akan masuk pada sesi pemaparan atau sharing konsentrasi. Kepada panitia yang bertugas untuk share screen, saya persilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan masuk pada konsentrasi yang pertama, yakni konsentrasi pembelajar tingkat magister. Baik, pertama-tama izinkan saya untuk membacakan profil dari pemateri. Nama, Kak Abdul Muin, SPD MSI, tempat tanggal lahir, Lumajang, 18 September 1997. Jurusan S1 Pendidikan Matematika 2015 UM. Konsentrasi pembelajar tingkat magister. Riwayat pekerjaan, yaitu sebagai pembina Olimpiade Matematika, Men 2 Kota Malang, dan MTSN 1 Kota Malang sejak tahun 2018. Kepada Kak Abdul Muin, saya persilahkan untuk memaparkan materinya. Oke, terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili dari teman-teman konsentrasi pembelajar tingkat magister. Nah, konsentrasi magister sendiri itu adalah konsentrasi yang sebenarnya ditujukan bagi mahasiswa yang ingin melanjutkan studi ke S2. Nah, ini kenapa? Karena di konsentrasi magister ini kita diberikan kesempatan untuk belajar matematika, materi matematika lagi yang lebih lanjut untuk anak pendidikan matematika. Jadi pelajaran matematikanya lebih ditingkatkan lagi, yang lebih advance. Oke, lanjut next. Nah, di sini implementasinya apa? Pertama, mata kuliahnya melanjutkan materi mata kuliah yang belum dipelajari di pendidikan matematika, yaitu yang ada dua-duanya. Kayak SA2, StatMat 2, Andreil 2, sama analisis regresi. Kalau di anak pendidikan kan cuma dapat SA1, StatMat 1, Andreil 1, dan pokok yang satu-satu. Nah, di belajar magister ini kita diberikan kesempatan untuk belajar yang lebih advance lagi untuk persiapan tingkat magister nanti kalau ingin melanjutkan ke jenjang S2. Nah, jadi di sini bagi anak-anak yang passionnya emang lebih senang mempelajari matematika daripada materi kuliah yang pendidikan, insya Allah akan enak-enak saja dalam kuliah magister nantinya. Nah, untuk tugas ya sama saja seperti kuliah-kuliah sebelumnya, ya penting pokok ngerjakan dan kerjasama dengan teman-temannya, insya Allah gampang saja. Nah, untuk judul skripsinya, pokoknya
nggak mengambil yang pengembangan media ataupun penelitian tindakan kelas. Nah, jadi bebas seperti kayak analisis kesalahan, scaffolding, analisis kesalahan, mungkin apa pengembangan soal tingkat lanjut itu juga bisa. Nah, jadi pengembangan soal untuk soal-soal hot itu bisa. Nah, jadi lebih bebas sih. Yang penting bukan pengembangan media ataupun penelitian tindakan kelas. Seperti itu. Oke, bisa lanjut. Nah, untuk prospek kerjanya sendiri, sebenarnya kan karena konsentrasi magister ini ditujukan kepada mahasiswa yang ingin melanjutkan ke S2 atau mungkin biar pada S2-nya nanti lebih siap, karena materi di S2 kan juga ada nanti yang SA2, Statma 2, jadi pas S2 itu lebih siap lagi. Nah, tapi kalau misalkan anak-anak magister yang masuk magister itu karena lebih ke passionnya ingin mempelajari matematika, jadi setelah kuliah ya juga bisa seperti biasa sih, guru mata pelajaran bisa, ataupun karena passionnya tadi lebih mempelajari matematika, jadi mungkin ngajarnya bukan ngajar mata pelajaran tapi ngajar olimpiade, karena passionnya lebih di matematika emang. Nah, terus banyak juga teman-teman saya yang sudah lulus itu jadi analis perusahaan, bisa sebagai analis di keuangannya, bisa analis penjualan dan pembelian seperti itu, karena kita juga passionnya kan di matematika, jadi kayak analis regresi kayak gitu itu penting di prospek kerja nanti. Oke, lanjut. Nah, yang harus dipersiapkan sebenarnya nggak beda-beda jauh sama kayak kuliah sebelumnya. Pokoknya kalau misalkan pas sama aja sih kayak kuliah SA1, Andil 1, Stapan 1. Yang penting belajar sih, belajar memahami setiap konsep-konsep yang ada. Ya itu tugas-tugas juga dikerjakan. Jadi nggak ada yang perlu dipersiapkan lebih dipersiapkan beda dari sebelumnya, nggak ada. Jadi ya sama aja kuliah seperti sebelum-sebelumnya. Oke, ya lanjut. Nah, untuk tipsnya dulu sih enak kalau belajar itu sering belajar bareng teman sekelas. Karena kalau belajar di tingkat magister itu kan mata kuliahnya udah advance. Nah, jadi kalau misalkan belajar sendiri kadang ya kesusahan. Nah, jadi sering belajar bareng dengan teman sekelas itu lebih enak untuk memahami materi-materi yang ada. Karena kadang ada bagian-bagian part yang kita tidak bisa memahami, tapi teman-teman kita bisa memahami. Nah, dari situ bisa sharing informasi. Nah, terus biar nggak kesusahan juga, jadi sebelum kuliah itu diajarkan oleh dosen, jadi kita luangkan waktu terlebih dahulu untuk belajar membaca materi yang akan diajarkan. Itu akan lebih enak. Nah, biasanya kalau dapat dosen kayak Pak Made, Pak Heri, Bu Santi, itu wajib belajar sebelum mata kuliah. Karena kalau misalkan enggak belajar dulu, itu bakalan ketinggalan. Oke, lanjut. Nah, ini quotes yang dari siapa ya? Dari salah satu komika di Indonesia. Saya lupa namanya. Jadi keberuntungan adalah kesempatan yang bertemu kesiapan. Jadi walaupun kita dapat kesempatan tapi kita tidak bisa mempersiapkan apa yang harus disiapkan, ya nggak jadi beruntung. Nah, yang bisa kita kontrol adalah kesiapan diri kita, tapi kesempatan itu tidak bisa kita kontrol. Jadi setiap kesempatan yang ada, pokoknya kita harus mempersiapkan sebaik mungkin. Oke, terima kasih. Mungkin seperti itu doang. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Kak Abdul Muin atas penjelasan yang sangat luar biasa. Selanjutnya kita beralih ke konsentrasi pendidik. Next. Baik, pertama-tama izinkan saya untuk membacakan profil dari pemateri. Nama Kak Dia Ayu Kartini,
Tempat tanggal lahir Sidoarjo, 21 April 1997, jurusan S1 Pendidikan Matematika Angkatan 2016 UM, konsentrasi pendidik. Riwayat pekerjaan yang pertama yaitu sebagai tutor matematika, bimbel master private and group, yang kedua sebagai owner bimbelin aja Sidoarjo, dan yang terakhir sebagai guru matematika SMPIT Usman bin Affan. Kepada Kak Dia Ayu Kartini, saya persilahkan untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah memberikan kesempatan saya di sini untuk bisa sharing dengan teman-teman mahasiswa S1 Pendidikan Matematika Universitas Negeri Malang. Di sini saya diamanai untuk memberikan sedikit pengalaman saya, bercerita tentang sedikit pengalaman saya ketika terkait dengan konsentrasi pendidik. Jadi kita tarik ke belakang dulu. Sebelumnya alasan saya untuk mengambil konsentrasi pendidik itu ada dua hal. Yang pertama karena mudah dan enak. Jadi saya pikir di antara ketiga konsentrasi yang lainnya, magister, meneliti, ataupun pengembang media, itu yang paling mudah itu pendidik. Dan kenapa kok enak? Itu karena saya ambil dari pendapat kakak tingkat saya. Sebenarnya saya juga cari-cari informasi ke kakak tingkat. Konsentrasi mana sih yang paling enak di antara keempatnya itu. Terus kakak tingkat saya itu merekomendasikan untuk mengambil konsentrasi pendidik. Namun kalian di sini jangan sampai mengambil keputusan seperti saya karena mudah dan enak. Memang manusia itu kan lebih suka yang praktis ya. Dan apakah saya menyesali keputusan saya? Tidak, karena memang dulu itu tidak ada sharing session seperti saat ini, jadi benar-benar kita harus mencari sendiri informasi tentang konsentrasi yang ada di pendidikan matematika. Kemudian tentang konsentrasi pendidik, apa sih konsentrasi pendidik itu? Sesuai dengan namanya sendiri, pendidik pada dasarnya akan memberikan bekal kepada kita semua untuk menjadi pendidik yang terampil. Jadi tidak hanya bisa memberikan ilmu, tidak bisa memberikan materi kepada siswa, tetapi kita juga diminta untuk bisa memberikan pengaruh kepada lingkungan ataupun kepada pribadi siswa. Kemudian manfaat apa sih yang akan kita peroleh nantinya ketika kita menempuh konsentrasi pendidik? Ada banyak sekali manfaat, mulai dari pada saat kita akan mencari pekerjaan atau pada saat kita sudah bekerja di sekolah. Jadi ketika kita saat mencari pekerjaan itu kan biasanya ada open recruitment guru. Nah, di situ akan ada beberapa tes, diantaranya ada tes administrasi, tes tulis, tes praktik, dan tes wawancara. Di mana tes administrasi itu saya kira sudah tidak diragukan lagi untuk lulusan S1 Pendidikan Matematika Universitas Negeri Malang pasti akan dilirik sekolah, dilirik SDM dari lembaga sekolah. Jadi, wallahu a'lam apakah itu benar apa tidak, tapi yang saya alami itu pasti akan lolos. Nah, kemudian untuk tes tulisnya juga seperti itu, saya kira lulusan S1 Pendidikan Matematika Universitas Negeri Malang juga memiliki kemampuan matematis yang baik. Nah, pentingnya itu di sini, pada saat kita mengikuti ujian atau tes praktiknya, di mana tes praktik nanti kita diminta untuk membuat rancangan pembelajaran dan juga melakukan peer teaching. Nah, rencana pembelajaran dan peer teaching ini yang akan kita pelajari pada saat kita menempuh konsentrasi pendidik. Jadi kita sudah siap sebelumnya ketika kita akan melakukan ujian atau tes, kita akan lebih mudah. Nah, di konsentrasi pendidik sendiri juga akan dipelajari bagaimana cara merancang pembelajaran untuk sekolah-sekolah internasional atau Cambridge. Jadi nanti akan ada mata kuliah seperti teaching junior, teaching senior, dan teaching primary. Jadi untuk SD, SMP, SMA dengan kurikulum Cambridge atau menggunakan bahasa Inggris. Seperti itu. Selanjutnya, oke, jadi implementasi konsentrasi pada proses pengkuliahan. Apa saja sih mata kuliah yang akan kalian tempuh nanti ketika memilih konsentrasi pendidik? Yaitu ada 4 yang berbeda. Di antaranya pengelolaan kelas matematika, teaching primary, teaching junior, teaching senior. Nah, kemudian manfaatnya apa sih ketika kalian mengambil mata kuliah ini? Manfaatnya yaitu tentunya pada saat kalian
kuliah praktik lapangan tentunya untuk pendidikan nanti kan akan terjun ke sekolah, akan melakukan praktik ke sekolah-sekolah. Kemudian yang kedua, pada saat kalian melakukan skripsi atau penelitian untuk skripsi kalian. Dan kemudian untuk semester 6 sendiri, itu mata kuliah yang ditempuh pengelolaan kelas matematika. Materi yang akan dipelajari itu sangat menarik sekali. Jadi ada banyak sekali topik-topik bahasan, diantaranya bagaimana atau apa saja yang harus kalian persiapkan ketika kalian masuk ke kelas pertama kalian mengajar. Bagaimana cara kalian menarik perhatian siswa, bagaimana siswa itu bisa interesting kepada kalian. Kemudian apa saja sih aturan-aturan kelas yang harus kalian tetapkan antara guru dan siswa. Kemudian bagaimana cara memberikan punishment kepada siswa, apakah punishment-nya hanya cukup verbal ataupun punishment berupa fisik. Kemudian bagaimana cara memberikan reward kepada siswa, apakah hanya dengan sebuah tepuk tangan, apakah dengan menggunakan hadiah, ataukah dengan verbal, dengan ucapan selamat, seperti itu. Kemudian bagaimana cara mengatur tempat duduk di kelas, apakah secara duduk secara individu, berkelompok, atau peer, berpasangan. Itu seputar yang akan kita pelajari pada saat kita menempuh mata kuliah pengelolaan kelas matematika. Kebetulan dulu dosen yang mengajar saya adalah Bu Eti, dan beliau juga pembimbing skripsi saya. Untuk semester 7 sendiri, mata kuliah yang ditempuh yaitu Teaching Primary, di mana di sini hampir sama dengan KPMS, yang KPMS 1, 2, 3 yang sudah ditempuh kalian di semester 5. Jadi di semester 7 nanti kalian akan belajar Teaching Primary, di mana nanti akan membuat rencana pembelajaran dan juga praktek micro teaching. Tapi di sini karena berdasarkan Teaching Primary kan untuk sekolah dasar ya, jadi nanti rencana pembelajarannya itu juga untuk sekolah dasar, tetapi menggunakan bahasa Inggris. Nah, ini tadi yang sudah saya jelaskan ketika kita melakukan atau melamar kerja di sekolah-sekolah Cambridge atau internasional atau bilingual dan sejenisnya, kita bisa mempraktekkan atau memanfaatkan ilmu yang sudah kita dapatkan ketika proses perkuliahan. Kemudian untuk semester 8 itu ada 2 mata kuliah yang akan kita tempuh, yaitu ada Teaching Junior dan Teaching Senior. Nah, Teaching Junior untuk SMP, Teaching Senior untuk SMA. Tetap kita akan membuat perangkat pembelajaran dan teaching lagi menggunakan bahasa Inggris. Jadi mata kuliah yang ditempuh di konsentrasi pendidik itu tidak jauh-jauh dari perangkat pembelajaran dan juga micro teaching itu. Selanjutnya, kemudian prospek kerja. Berdasarkan gelar kita yang SPD, tentunya pasti paling memiliki peluang yang sangat besar, yaitu sebagai seorang guru. Dan alhamdulillah profesi saya juga sekarang sebagai seorang guru. Nah, tapi kalian juga tidak boleh khawatir, jangan berkecil hati kalau misalkan kalian tidak ingin berprofesi sebagai guru. Ada banyak sekali lapangan-lapangan pekerjaan yang bisa menerima kalian. Misalkan admin, marketing, analisis, cost control, kemudian pekerja bank, teller, customer service, dan lain sebagainya. Itu sudah pernah saya lakukan, dan alhamdulillah mendapatkan respon positif juga, dipanggil oleh HRD, tapi mungkin memang Allah sudah merencanakan saya untuk lebih menjadi seorang guru. Jadi jangan pernah khawatir ketika kalian memang background-nya tidak ingin menjadi guru, atau lulusan SPD itu lapangan kerjanya itu sempit, atau hanya guru saja, itu tidak. Tapi di luar sana itu ada banyak sekali lapangan-lapangan pekerjaan yang bisa kalian dapatkan. Atau kalian juga bisa membuka lapangan kerja sendiri, itu akan lebih bagus. Selanjutnya, apa saja sih yang harus dipersiapkan atau dikuasai ketika kalian menempuh konsentrasi pendidik ini? Nah, kan garis besarnya ketika menempuh konsentrasi pendidik ini kan membuat rencana pembelajaran dan juga micro teaching. Tentunya kalian harus menambah referensi pembelajaran kalian, kemudian sering berlatih membuat RPP, model pembelajaran, media pembelajaran, kemudian
belajar untuk melakukan peer teaching yang baik. Kemudian untuk tips dan triknya, tentunya yang pertama cari referensi bacaan terkait mata kuliah yang sudah ditentukan. Misalkan kalau misalkan teaching primary, berarti kalian harus menambah pengetahuan kalian tentang mata pelajaran pada sekolah dasar itu apa saja, kompetensi dasar di sekolah dasar itu apa saja, bagaimana cara mengajar di sekolah dasar itu bagaimana, seperti itu. Kemudian kerjakan tugas tanpa menunda. Ketika kalian sudah memutuskan untuk menempuh pendidikan di bangku kuliah, tentunya kalian harus bertanggung jawab dengan itu. Jadi jangan sampai kalian mengeluh dengan tugas yang diberikan dosen, karena itu merupakan tanggung jawab kalian, karena kalian sudah memilih untuk kuliah sampai saat ini. Jadi ketika kita menunda, misalkan menunda tugas A, nanti akan datang tugas B, dan akan datang tugas C, dan kalian kalau menunda, itu akan menumpuk menjadi banyak, dan akhirnya kalian akan depresi, akan stres sendiri, dan mengeluh ke sana kemari, atau bahasa anak-anak sekarang kan sambat gitu ya. Kemudian yang ketiga itu sering berlatih membuat rencana pembelajaran. Jadi kalau kalian sering-sering berlatih itu akan mempermudah. Seperti halnya ketika kita bisa atau dianggap orang lain itu bisa matematika, itu kenapa? Salah satunya kan kita juga sering berlatih untuk mengerjakan soal-soal matematika, sehingga kita anggap bahwa matematika itu suatu pelajaran yang mudah. Nah, ini juga kita harus sering berlatih membuat rencana pembelajaran. Jadi rencana pembelajaran itu sangat mudah, asalkan kita mau untuk terus berlatih. Kemudian yang terakhir itu update dunia pendidikan terkini. Nah, pada saat saya kuliah dulu, masih semester 6 itu, proses pembelajaran yang saya terima, materi kuliah yang saya terima itu untuk proses pembelajaran secara luring atau tatap muka secara langsung. Namun ketika saya sudah semester 8, ternyata kita tidak tahu ke depannya itu akan seperti ini. Adanya pandemi ini secara drastis mengubah proses pembelajaran dari tatap muka menjadi daring. Itu merupakan suatu tantangan sendiri bagi kita semua, di mana nanti teman-teman ketika mengambil konsentrasi pendidik ini juga pastikan akan mempelajari bagaimana cara mengatur kondisi kelas atau membuat rencana pembelajaran yang efektif untuk proses pembelajaran daring. Nah, proses pembelajaran daring ini memang sedikit sulit daripada tatap muka, bahwa kita tahu sendiri kalau misalkan Zoom meeting atau Google Meet itu kan ada beberapa siswa yang mematikan kamera, kemudian tidak ikut join. Kita tidak tahu apa yang dilakukan siswa itu sedang apa. Apakah tidur, apakah main, atau sebagainya. Kalau misalkan tatap muka secara langsung kan kita bisa mengetahui kondisi siswa pada saat itu juga. Kita bisa menegur, kita bisa mengingatkan kepada siswa tersebut. Nah, itu merupakan hal penting yang harus kalian pelajari ketika nanti mungkin akan mempelajari konsentrasi pendidik, karena ada mata kuliah pengelolaan kelas matematika, seperti itu. Kemudian selanjutnya, untuk quotes-nya, and do good as Allah has done good to you. Jadi lakukan apapun yang terbaik, versi kalian, lakukan apapun yang bermanfaat, paling tidak itu lakukan sesuatu yang bisa memberikan pahala bagi kalian, sebagaimana Allah itu telah memberikan kehidupan terbaik bagi kalian. Jadi kalau misalkan kalian sekarang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikan ilmu itu atau amalkan ilmu itu, lakukan yang terbaik terhadap ilmu itu, sampaikan kepada anak-anak didik kita. Kemudian ketika Allah itu memberikan kasih sayang kepada kita semua dengan memberikan kesehatan atau rahmat dan sebagainya, kita harus bisa memberikan kasih sayang terhadap sesama, baik peserta didik atau keluarga kita. Seperti itu. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada panitia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Kak Dia Ayu Kartini atas materi yang sangat jelas. Baik, sebelum kita masuki konsentrasi selanjutnya, saya izin mengingatkan kepada teman-teman peserta
Jangan lupa untuk mencatat materi-materi yang dianggap penting dan dipersiapkan juga untuk pertanyaan yang akan ditanyakan. Baik, untuk konsentrasi yang selanjutnya yaitu konsentrasi pengembang media. Baik, saya akan bacakan profil pemateri. Nama Kak Isna Rohmawati, tempat tanggal lahir Blitar, 17 Desember 1996, jurusan S1 Pendidikan Matematika, angkatan 2016 UM, konsentrasi pengembang media, riwayat pekerjaan sebagai tutor matematika. Kepada Kak Isna Rohmawati, saya persilahkan untuk menyampaikan materinya. Ya, di sini saya sebagai perwakilan dari konsentrasi pengembang media ya. Yang pertama tentang konsentrasi pengembang media sendiri ini ya. Suaranya agak putus-putus, Kak. Masih belum, Kak. Masih putus-putus sedikit. Kalau sekarang gimana? Sudah, Kak. Kita mulai dari yang gambaran umum dulu ya. Jadi dari namanya aja pasti kan udah ketebak tujuan dari konsentrasi ini itu apa. Jadi konsentrasi pengembang media ini adalah bidang keahlian yang diharapkan mampu untuk menghasilkan mahasiswa yang menguasai konsep dan prinsip pengembangan media pembelajaran yang inovatif berbasis teks serta dapat menunjukkan hasil dalam bentuk produk yaitu media pembelajaran itu sendiri. Nah, jadi kalau misalkan kalian punya minat untuk membangun media pembelajaran seperti Praga ataupun aplikasi Android, bisa ke konsentrasi media pengembang media pembelajaran. Nah, lalu implementasi konsentrasi pada proses perkuliahan. Jadi untuk mata kuliah yang akan dipelajari di pengembang media ini ada media manipulatif di semester 6. Jadi di matkul ini akan fokus pada pengembangan media seperti alat peraga yang bisa dimanipulasi atau bisa digerakkan, bisa disentuh, dan bisa diubah-ubah. Kemudian ada web design di semester 7. Nah, di matkul ini nanti akan dipelajari tentang pengembangan halaman-halaman web dengan menggunakan HTML. Selanjutnya ada matkul media pembelajaran berbasis ICT atau teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian ada e-learning di semester 8. Nah, kalian akan belajar untuk mengelola learning management system seperti psikologi, kemudian Google Classroom, dan yang lain sebagainya. Yang pasti yang akan dibutuhkan di sekarang ini, karena kan pendidikan sekarang itu serba online ya, jadi harus bisa manajemen learning secara online. Nah, kemudian kalau tugas-tugas di pengembang media itu pastinya menghasilkan produk sesuai materi yang diberikan di setiap mata kuliah. Misalnya seperti media manipulatif tadi, untuk membuat alat peraga, kemudian mendesain halaman web, kemudian membuat video pembelajaran, dan juga aplikasi sederhana. Untuk tugas-tugas yang diberikan itu hampir setiap pertemuan ya, jadi tugasnya bisa secara individu atau kelompok, terkadang juga diberi waktu selama 2 minggu kalau mungkin tugasnya agak rumit atau agak susah. Lalu tugasnya yang diberikan dari yang paling sederhana sampai yang paling rumit. Jadi di awal pasti kita akan dijelasin sama dosennya seperti cara-cara menggunakan software pengembangan media, kemudian tutorialnya gimana aja. Lalu biasanya tugas yang paling susah atau yang paling rumit itu digunakan untuk UAS. Jadi di matkul pengembang media ini nggak ada UAS yang tes tulis, tapi berupa produk atau hasil atau bisnis.
kuliahnya. Setiap matkul yang sudah Permisi, saya mohon maaf, ya. ada suara gitu Kak. Dari Jadi tadi apa? mohon maaf, ada suara kresek-kresek gitu, jadi suaranya kurang terdengar. Sekarang sudah hilang. Sini. Tapi cuma sebentar kan suara yang kresek-kresek tadi. Lumayan lama sih Kak, tapi sekarang sudah aman Kak. Bisa dilanjutkan Kak? Nanti kalau misalkan kedengaran, tolong dikasih tahu ya. Baik Kak. Sampai jam kuliah ya, jadi di setiap matkul itu jam kuliahnya ada 4 jam pelajaran. Nah, tapi waktu perkuliahan itu kadang nggak full, jadi dosennya itu menjelaskan materi di awal, lalu sisanya kita gunakan untuk praktik sendiri. Jadi kita ditugaskan untuk praktik sesuai sama materi yang diberikan oleh dosen. Jadi kuliahnya cukup santai. Bahkan kalau di angkatan saya dulu cukup sering ya jam kosongnya. Jadi waktunya itu dibuat untuk praktik sendiri-sendiri, buat explore media yang ada. Jadi kalau misalkan di pertemuan ini sudah dikasih tugas, lalu diberi waktu 2 minggu, maka pertemuan selanjutnya biasanya dosennya tidak hadir. Tapi itu kalau kuliah offline ya, kalau online saya kurang tahu nanti gimana biasanya. Ya, kalau di pengembangan media itu dosennya terkenal santai ya, seperti Pak Syaiful, kemudian Pak Toto, Pak Yunus. Jadi biasanya fleksibel lah. Nah, lalu kalau judul skripsi di pengembang media pasti nanti tentang pengembangan media pembelajaran yang valid, praktis, dan efektif. Jadi kalian akan mengembangkan media bisa macam-macam, bisa berupa modul, komik, media manipulatif, aplikasi, atau video, pembelajaran, dan lain-lain. Bisa next. Nah, lalu untuk prospek kerjanya, tentunya kalau di pendidikan matematika pasti nggak akan jauh dari profesi pendidik ya, terutama guru matematika di sekolah, seperti yang sudah dijelaskan sama Kak Dia tadi. Nah, di sini saya highlight guru matematika yang kreatif dalam membuat media pembelajaran, karena kan sebelumnya sudah belajar tentang pengembangan media nih. Jadi kalau misal jadi guru, nanti diharapkan mampu untuk membuat media yang kreatif sehingga siswa itu lebih semangat untuk ikut pembelajaran. Jadi tidak hanya menjelaskan secara materinya aja, tapi ada media supaya siswanya itu tertarik dan lebih paham kalau ada wujudnya di materinya. Kemudian bisa juga di lembaga non formal seperti sebagai tutor matematika secara offline maupun online ini bimbingan belajar. Nah, saat ini kan udah banyak ya kayak bimbel online dengan aplikasi kayak Ruang Guru, Genius, kemudian Pahamipan, ada Polar juga, terus masih banyak lagi. Jadi kalau media itu sudah terbiasa dengan kegiatan membuat konten misalkan video atau materi pembelajaran, video pembahasan materi, lalu pembahasan soal gitu. Jadi dimungkinkan kita bisa sebagai konten kreator juga untuk platform di bidang pendidikan seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, kalau di pengembangan media kan udah terbiasa ya tadi untuk buat konten pembelajaran, misalkan bikin animasi atau membangun aplikasi. Jadi dari situ kita bisa punya portofolio kalau misalkan mau apply jadi konten kreator suatu platform atau posisi lain yang berhubungan sama media pembelajaran. Nah, selanjutnya ada sebagai Pranata Laboratorium Pendidikan Matematika di perguruan tinggi biasanya yang ada jurusan matematikanya. Nah, jadi itu beberapa prospek kerja yang berhubungan dengan konsentrasi pengembang media. Dan yang terakhir tentunya profesi-profesi yang menerima semua jurusan yang misalkan perbankan, yang seperti sudah disebutkan tadi. Ya, bisa next.
Selanjutnya, apa aja yang harus dipersiapkan atau dikuasai ketika memilih konsentrasi pengembang media? Jadi yang pertama, kalian harus punya nilai yang baik untuk matkul yang berhubungan dengan media pembelajaran, seperti matkul dasar pemrograman, kemudian media pembelajaran berbantuan komputer. Oh ya, jadi di konsentrasi media ini ada satu kelas, isinya kurang lebih 30 mahasiswa. Jadi kalau misalkan tidak berubah ya, dulu kurang lebih isinya 30 mahasiswa, jadi tergantung nilai kalian kalau masuk ke konsentrasi ini. Nah, kalau misal kalian merasa nilai kalian baik untuk matkul-matkul yang saya sebutkan tadi, bisa masuk ke konsentrasi pengembang media. Nah, lalu memiliki niat dan kemauan untuk belajar dan mencoba hal baru. Jadi kalau di pengembang media ini kan akan ada banyak hal-hal yang mungkin belum familiar bagi mahasiswa pendidikan matematika, kayak contohnya HTML, kemudian coding, terus membanding LMS, dan perangkat lunak atau software yang lainnya. Jadi kalau misalnya mau masuk pengembang media, sebenarnya nggak harus sudah mahir sama software tertentu ya, asalkan mau belajar dan berlatih. Nanti akan terbiasa. Lalu, memiliki minat untuk mencipta dan mengembangkan media pembelajaran yang inovatif. Jadi kalau kalian ada minat sama hal-hal yang berhubungan, ya. Ada suara gitu. Mungkin bisa dulu. Bagaimana? Mungkin bisa dipadukan dulu Kak. Untuk suara kesepian. Sekarang gimana? Masih tetap. Sebentar ya. Suara terusnya tuh dari kayaknya ada suara dari luar. Sebentar ya. Nah, sekarang sudah Kak. Sudah? Sudah. Atau dari laptop biasanya sampai mana ya? Oh ya. Jadi kalau misalkan kalian ada minat untuk hal-hal yang berhubungan sama kreativitas, jadi bisa masuk ke konsentrasi. Jadi kalau suka bikin konten video atau ngedit foto minimal atau bikin alat peraga, bisa sebagai bekal masuk ke konsentrasi pengembang media. Lalu ada tips and trick selama di konsentrasi pengembang media. Yang pertama, mengetahui karakteristik penilaian dari dosen pengampu. Jadi penilaian dosen kan itu beda-beda ya, bisa dari presensi atau ketepatan ngumpulin tugas dan yang lainnya. Jadi sebelum mulai perkuliahan bisa tanya-tanya ke kakak tingkat atau teman-teman yang pernah diajar oleh dosen tersebut. Kemudian mengeksplor media-media pembelajaran yang sudah dikembangkan, bisa cari dari skripsinya kakak tingkat atau dari jurnal-jurnal pengembangan media yang lain. Lalu, usahakan untuk cari inspirasi atau sumber belajar dari mana aja ya. Jadi, bisa dari buku, dari blog, atau dari YouTube, dan media sosial. Untuk cari tutorial-tutorial dari pengembangan media, kalau misalkan kalian merasa asing sama software pengembang media yang diberikan oleh dosen. Nah, selanjutnya, kita harus sering berlatih. Jadi kalau misalnya dikasih ilmu baru atau software baru, sebaiknya sering berlatih untuk membuat media yang interaktif ya. Apalagi kalau misalkan kalian nanti ada rencana untuk membangun aplikasi pas skripsi, jadi biar terbiasa kalau misalkan ada kendala-kendala. Jadi kalau ada kendala, udah paham gimana cara mengatasinya. Yang terakhir, mengikuti perkembangan teknologi untuk pembelajaran. Apalagi sekarang kan pastinya sudah online, jadi harus disesuaikan sama pembelajaran online. Yang terakhir, quotes untuk kalian yang berencana untuk masuk konsentrasi media ataupun yang lainnya ya. The expert in anything was once a beginner. Jadi kalau kalian merasa jadi kalian harus merasa optimis dan yakin dengan kemampuan yang kalian miliki. Jadi sebelum mencoba jangan merasa nggak bisa dulu, karena tiap orang yang udah ahli di bidang tertentu pasti sebelumnya juga
diawali dari pemula juga. Jadi harus semangat, pantang menyerah, dan terus berlatih untuk bisa jadi orang yang ahli tentang bidang yang kalian inginkan. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf kalau misalkan ada kendala di suara tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Isna atas materi yang telah dijelaskan dengan sangat luar biasa. Baik, konsentrasi yang terakhir yaitu konsentrasi peneliti. Baik, izinkan saya untuk membacakan profil pemateri. Nama Kak Nurul Aisyah, tempat tanggal lahir, Bengkulu Utara, pada 16 Juli 1998, jurusan S1 Pendidikan Matematika. Dari 2020 sampai 2021, yang kedua sebagai pengajar matematika di International Islamic Boarding School Ar-Rahmah. Kepada Kak Nurul Aisyah, saya persilahkan untuk memaparkan materinya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan mencoba sharing terkait konsentrasi peneliti. Jadi sesuai namanya, konsentrasi peneliti ini yang dibahas berarti tentang penelitian pada pendidikan matematika. Biasanya fokus pembahasannya terkait bagaimana proses pembelajaran, kemudian kemudian masalah-masalah yang dihadapi dalam pendidikan matematika. Nah, di konsentrasi peneliti ini ada 4 mata kuliah yang tersebar dalam 3 semester. Yang pertama, berpikir dan bernalar matematis, itu ada di semester 7. Kemudian kajian masalah penelitian matematika, itu ada di semester 6. Maaf, ini ada kesalahan dalam mengetik. Kemudian problematika pendidikan matematika itu ada di semester 8 dan tren pembelajaran matematika itu juga ada di semester 8. Oke, boleh dilanjut. Nah, kemudian implementasi konsentrasi pada proses perkuliahan. Nah, pada mata kuliah konsentrasi peneliti ini ada berpikir dan bernalar matematis. Di sini kita membahas bagaimana proses berpikir, bagaimana cara berpikir, termasuk bagaimana berpikir kreatif, kritis untuk menyelesaikan soal-soal matematika. Kemudian ada juga kajian masalah penelitian matematika. Ini membahas tentang masalah-masalah yang dihadapi dalam proses pembelajaran matematika, termasuk masalah-masalah secara umum dalam pendidikan. Kemudian ada problematika pendidikan matematika, ini hampir sama dengan pembahasan pada kajian masalah penelitian matematika. Tapi kalau problematika pendidikan matematika ini membahasnya nanti secara umum. Jadi pendidikan matematika di dunia, kemudian kita membandingkan dengan pendidikan matematika yang ada di Indonesia. Kemudian ada juga tren pembelajaran matematika. Jadi kita update bagaimana sih pembelajaran matematika di negara yang maju, kemudian di negara berkembang, itu bagaimana nanti kita bandingkan, kemudian apa yang bisa kita ambil ketika kita nanti misalnya sebagai pendidik untuk mengajar agar proses pembelajaran berjalan dengan baik. Kemudian referensi judul skripsi, ini yang biasanya digunakan pada konsentrasi peneliti, biasanya analisis kesalahan, bisa analisis kesalahan siswa dalam mengerjakan apa, kemudian analisis kesulitan juga termasuk, analisis miskonsepsi, kemudian analisis pembelajaran, kemudian psikologi siswa dalam proses pembelajaran. Namun yang sering digunakan ini biasanya terkait analisis kalau pada konsentrasi penelitian. Boleh dilanjut. Kemudian untuk prospek kerja, karena kita adalah jurusan pendidikan matematika, yang pertama tentu saja pada konsentrasi manapun kita berkesempatan untuk menjadi seorang pendidik atau guru. Kemudian untuk konsentrasi peneliti kita juga bisa menjadi pengamat pendidikan, kemudian juga peneliti pendidikan. Nah, kebetulan karena konsentrasi saya saat ini sebagai pengajar atau guru matematika, maka masih relate, masih bersinambungan dengan konsentrasi yang saya ambil. Dan menurut saya
apa yang saya pelajari semasa kuliah itu sangat bermanfaat. Jadi saya bisa tahu masalah-masalah yang dihadapi siswa. Kemudian proses berpikir siswa seperti apa itu sangat membantu kita nanti saat melakukan pembelajaran matematika, saat merancang proses pembelajaran itu sangat berguna. Kemudian bisa dilanjutkan. Nah, kemudian apa saja yang harus kita persiapkan dalam mengambil konsentrasi peneliti ini? Secara umum sama dengan persiapan kita semasa kuliah. Jadi yang pertama kita harus rajin, jadi ketika ada tugas itu segera dikerjakan. Kemudian untuk konsentrasi peneliti ini biasanya tugasnya itu terkait makalah, kemudian kita presentasi. Jadi disuruh buat makalah, kita presentasi. Makalahnya tentang apa? Ya tentang mata kuliah tadi. Kita biasanya membahas tentang masalah-masalah yang ada dalam pendidikan matematika. Kemudian kita juga nanti biasanya diminta untuk melakukan penelitian di sekolah secara langsung. Jadi kita meneliti proses pembelajaran di suatu sekolah itu seperti apa, apakah sudah bagus, kemudian kita diminta untuk memberikan pendapat. Jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian boleh dilanjut. Nah, ini tips dan trik. Sebenarnya sudah disampaikan sama kakak-kakak sebelumnya ya terkait tips dan trik. Yang pertama harus rajin, kemudian tidak sering menunda tugas, kemudian mengetahui karakter dosen. Nah, itu salah satu tips. Kemudian saya menambahkan, itu kita juga harus punya adab yang baik terhadap guru. Jadi ini bukan semata-mata hanya untuk mendapatkan nilai yang baik, tapi adab yang baik terhadap guru itu supaya nanti ilmu yang kita dapatkan itu berkah. Jadi kan apa namanya? Ada suatu ketika kita misalnya kuliah kemudian ingat kemudian lupa, itu karena apa? Bisa jadi adab kita terhadap dosen kurang baik. Kemudian serius pada proses pembelajaran, karena mungkin pada mata kuliah konsentrasi ini kebanyakan presentasi kemudian buat makalah seperti itu. Jadi mungkin terlihat membosankan, tapi sebenarnya kalau kita sudah selesai dalam perkuliahan, kemudian kita masuk ke dalam dunia kerja, apa yang kita pelajari itu sebenarnya sangat penting. Nah, yang terakhir ini rajin dan tidak sering menunda tugas. Kemudian satu pesan lagi, sewaktu kita kuliah itu kita manfaatkan masa kuliah dengan sebaik mungkin, dengan menggali ilmu sedalam mungkin dan mencari relasi seluas mungkin, karena itu sangat berguna ketika kita nanti sudah selesai dalam bangku perkuliahan. Oke, bisa dilanjutkan, Kak. Quotes. Jadi jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Ini mungkin bisa buat motivasi di semester 5 dan 7 ini biasanya sudah mulai merasa salah jurusan atau sudah mulai merasa males gitu ya kuliah ya. Nah, jadi ini sebagai motivasi kita, jadi mumpung ada kesempatan untuk kita belajar, maka belajar dengan sungguh-sungguh. Cari ilmu sedalam mungkin, kemudian perluas relasi, insya Allah nanti pasti akan sangat berguna ketika kita sudah selesai dalam bangku perkuliahan. Kemudian ingin menambahkan lagi sebelum diakhiri, terkait pemilihan konsentrasi. Ini sebenarnya kita yang paling tahu. Misalnya kita suka ke dalam media pembelajaran, kita suka ngoding, kemudian nilai-nilai akademik kita yang berkaitan dengan media pembelajaran bagus, berarti kita ambil media pembelajaran. Kemudian jika kita suka membuat RTP, kemudian ingin meningkatkan skill kita sebagai pendidik dan memang berniat untuk menjadi seorang guru, maka boleh ambil untuk menjadi pendidik. Kemudian jika kita minat pada matematika, pelajaran matematika, misalnya pada SA1 nilai kita bagus, kita suka pada matematika yang murni, seperti analisis real 1 bagus, maka boleh mengambil jurusan magister. Seperti itu. Kemudian kalau peneliti bagaimana? Berarti kalau tidak masuk ketiganya, atau misalnya suka terhadap masalah-masalah dalam pendidikan matematika, kita tertarik untuk meneliti
tentang pendidikan matematika, maka boleh mengambil konsentrasi peneliti. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Nurul Aisyah atas materi yang sangat jelas. Baik, selanjutnya saya izin mengingatkan kepada para peserta untuk jangan lupa screenshot kegiatan guna keperluan presensi. Dikarenakan sesi penyampaian materi konsentrasi telah terlaksana, maka selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya-jawab. Kepada teman-teman bisa banget loh untuk menyampaikan pertanyaan terkait konsentrasi, karena nantinya kita akan memilih 2 penanya terbaik yang nantinya akan mendapatkan door prize. Baik, langsung saja saya buka untuk sesi tanya-jawabnya. Untuk yang pertama yaitu konsentrasi pembelajar tingkat magister. Saya persilahkan kepada para peserta untuk bertanya dengan menuliskan format nama underscore pertanyaan pada kolom chat atau nama underscore izin bertanya bagi peserta yang bersedia on mic. Baik, langsung saja untuk pertanyaan yang pertama dari Kak Faiz Mujadid, saya persilahkan untuk on mic. Oke, terima kasih. Mohon izin bertanya untuk Mas Muin. Kalau ambil dari konsentrasi magister kan kita harus siap untuk menjalani S2 nih, Mas. Nah, kalau semisal kita ketika S1 ini mengambil pendidik misalnya, atau mungkin yang media, kemudian kita ngambil S2, itu kayak tiba-tiba gitu, atau mungkin kita libur setahun gitu, apakah bisa nih, Mas? Atau mungkin istilahnya, kalau misal kita konsentrasinya ngambil S2 duluan, itu kayak lebih siap atau gimana gitu, Mas? Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Faiz atas pertanyaannya. Selanjutnya Kak Abdul Muin, saya persilakan untuk menjawab. Oke, terima kasih pertanyaannya. Sebenarnya kalau misalkan mau nerusin ke S2 pendidikan matematika, kalau pendidikan matematika ya S2-nya, itu sebenarnya mata kuliahnya tidak beda-beda jauh. Karena yang membedakan S1 dan S2 itu adalah di penelitiannya. Karena kalau S2 itu mata kuliah tidak terlalu penting. Yang bakalan penting itu adalah penelitian. Dari semester 1 itu kita udah langsung dikasih tugas atau dikasih target, kita bisa penelitian di semester 2 nanti kita udah seminar ikut conference gitu. Jadi dari semester 1 itu udah harus langsung penelitiannya. Nah, jadi kalau misalkan materi kita ke S2 pendidikan matematika, insya Allah masih aman-aman saja. Karena topik penelitian pendidikan matematika kan juga lebih ke sekolah kan, lebih ke topik sekolah kayak analisis kesalahan, scaffolding, terus yang lain-lainnya. Pokok judul-judul mainstream di skripsi atau tesis pendidikan matematika kan seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan ke matematika murni, nah itu dari yang S1-nya pendidikan ke S2-nya pendidikan, kayak saya kan di S2 pendidikan, di S2 murni. Nah, itu mungkin agak kaget dikit. Karena emang kita kan S1-nya penelitiannya di pendidikan. Nah, sedangkan S2 dari semester 1 udah disuruh nyari topik penelitian di S2 murni. Nah, itu masih meraba-raba pol. Jadi, seperti yang saya alami juga di semester 1 itu benar-benar nggak tahu mau ngapain penelitian S2 matematika. Nah, tapi di semester 2 udah mulai belajar-belajar tentang bagaimana sih penelitian S2 matematika. Nah, itu mulai ins-nya itu mungkin di semester 2. Nah, tapi kalau soalnya dulu juga nggak terlalu paham sih S2 matematika itu ngapain. Nah, ternyata S2 matematika dari semester 1 itu udah harus siap dengan penelitian matematika yang penelitiannya hanya di kamar, di kafe, pokoknya cuman pegang kertas dan pulpen, nggak ada komunikasi dengan seseorang, mungkin dengan dosen aja. Seperti itu. Jadi kalau matematika emang harus benar siap tentang materi S2, materi analisis Unreal 2, materi SA2, materi Statmat 2 itu harus siap dengan itu. Soalnya topik-topik penelitian ya tidak jauh-jauh dari materi itu. Nah, tapi kalau pendidikan insya Allah aman-aman saja. Nggak masalah. Tuh, udah.
Baik, terima kasih Kak Abdul Muin atas jawabannya. Kemudian dari Kak Faiz Mujadid, apakah ada feedback? Ya, izin feedback sama nanya kembali Mas. Berarti bisa Mas ya kalau dari pendidik kemudian S2-nya dari yang awalnya itu yang S1-nya konsentrasi pendidik kemudian ke S2 magister atau istilahnya kayak di S1-nya itu kita nggak fokus ke konsentrasi magister itu bisa Kak ya. Kemudian eh, kalau kita pendidikan ini, kalau dari Mas Muin kan pindah ke yang murni. Kalau yang S2 pendidikan tuh ada gak Mas? Atau memang harus ke murninya gitu? Oh, malah yang banyak itu ke pendidikan sih. Kalau saya kenapa ke murni? Karena emang biasanya kan anak-anak yang ke S2 melanjutkan S2 kan tujuannya adalah menjadi dosen atau kayak menjadi sesuatu di sekolah, kayak misalkan kepala sekolah atau apa gitu kan. Nah, jadi kalau saya ke murni karena emang niat saya kalau jadi dosen saya nggak pengen ngajar materi yang pendidikan, kayak ngajar apa ngajar materi pendidikan kayak pengantar pendidikan gitu nggak terlalu pengen. Jadi kalau jadi dosen saya lebih pengen ngajar materi yang matematika kayak analisis real, SA1, SA2 kayak gitu. Soalnya passionnya lebih ke matematika murni daripada ke pendidikan. Nah, kenapa S1 dulu ngambil pendidikan? Karena emang pengen jadi guru. Nah, ke S2-nya emang pengen jadi dosen, tapi pengen ngajar yang materi murni, enggak materi pendidikan. Jadi saya S2-nya ke murni. Nah, kalau S2-nya ke pendidikan ya banyak-banyak juga. Tuh. Karena kan setelah S1 kan pilihannya ada dua tuh. Ada tiga sih. Langsung jadi guru atau nempuh profesi dulu, nempuh PPG atau emang pengen melanjutin S2 untuk jadi dosen. Seperti itu. Tapi S2 juga bisa jadi guru sih. Tapi lebih bagus saja kalau S2. Udah, seperti itu. Baik, bagaimana Kak Faiz Mujadid, apakah ada feedback lagi? Oke. Terima kasih Mas Muin. Baik, terima kasih Kak Faiz atas pertanyaannya dan Kak Abdul Muin atas jawabannya. Baik, karena waktu untuk sesi tanya jawab konsentrasi pembelajar tingkat magister sudah selesai, maka akan saya lanjutkan sesi tanya jawab untuk konsentrasi pendidik. Silakan jika ada yang bertanya. Baik, karena masih belum ada yang bertanya. Oh, sudah. Saya izin membacakan pertanyaan dari kolom chat. Ada Kak Husnul Khotimah, pertanyaannya, pada masing-masing konsentrasi kan ada matkul tertentu ya Kak. Nah, pada saat semester sebelum menempuh matkul itu, nantinya apakah kita dipersilakan dulu untuk memilih konsentrasi kita, misal pendidik atau pengembang media dan lain-lain, jadi hanya menempuh matkul sesuai konsentrasi yang dipilih atau wajib menempuh semua matkul. Tapi kita sendiri yang memfokuskan ingin lebih konsentrasi di bidang apa. Baik, saya persilahkan kepada Kak Dia Ayu Kartini untuk menjawab. Baik, terima kasih kepada Kak Husnul Khotimah. Memang sebelum kita akan menempuh mata kuliah konsentrasi sendiri, kita akan diberikan form untuk mengisi, kita akan memilih konsentrasi yang mana. Sehingga pada nantinya ketika teman-teman di sini sudah mengikuti konferensi sharing session ini, nantinya kalian bisa memiliki pandangan, wah saya akan mengambil konsentrasi mana. Misalkan akan lebih tertarik ke konsentrasi magister, berarti nanti kalian akan memilih konsentrasi magister. Jadi sebelum semester 6, nanti kalian akan diberikan form untuk memilih konsentrasi tersebut. 4 konsentrasi itu. Ada magister, pendidik, peneliti, dan pengembang media. Nah, pada saat saya dulu, untuk konsentrasi magister itu ada 1 kelas, konsentrasi pendidik ada 2 kelas, konsentrasi pengembang media ada 1 kelas, konsentrasi peneliti ada 1 kelas. Jadi peminat terbanyak pada saat
saya dulu itu ada di konsentrasi pendidik, ada 2 kelas. Nah, kemudian apakah kita akan menempuh mata kuliah sesuai dengan konsentrasi kita sendiri atau akan menempuh semua mata kuliah di konsentrasi keempat-empat konsentrasi itu? Tidak, kita hanya menempuh mata kuliah yang sesuai dengan konsentrasi kita. Misalkan kalau magister SA2 atau analisis real 2. Kemudian kalau pendidik ya 4 tadi yang sudah saya jelaskan, pengelolaan kelas matematika, kemudian teaching primary. Setiap konsentrasi itu ada 4 mata kuliah yang akan ditempuh. Jadi 4 mata kuliah yang akan ditempuh itu akan disebar di semester 6, semester 7, semester 8. Semester 6 1 mata kuliah, semester 7 1 mata kuliah, dan semester 8 2 mata kuliah. Seperti itu, Kak. Jadi fokus ke konsentrasi yang sudah dipilih. Jadi nanti kita dipersilahkan untuk memilih konsentrasi tersebut oleh jurusan. Mungkin cukup sampai itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Dia Ayu Kartini atas jawabannya. Kemudian dari Kak Husnul Khotimah, apakah ada feedback? Baik, belum ada. Baik, karena masih belum ada yang bertanya mengenai konsentrasi pendidik, maka saya izin bertanya nih Kak, jika mengambil konsentrasi pendidik, apakah kita tidak akan mendapatkan matkul seperti pengembang media? Karena menurut saya dalam menyampaikan materi itu akan lebih menarik jika menggunakan hal yang baru, seperti yang diajarkan di pengembang media atau media pembelajaran. Seperti itu, Kak. Baik, terima kasih. Kita sebelumnya sudah menempuh mata kuliah seperti asesmen komputer ya. Lupa saya nama mata kuliahnya apa, tetapi kita belajar tentang coding-coding gitu. Saya lupa nama mata kuliahnya apa. Jadi di situ kan kita bisa memanfaatkan ilmu yang sudah kita pelajari di semester awal, di bawah semester 6. Kemudian ada juga mata kuliah yang mempelajari tentang bagaimana cara membuat media manipulatif seperti modul, LKS, UKBM, dan sebagainya. Itu sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi untuk konsentrasi pengembang media itu lebih ditingkatkan lagi tingkatnya daripada mata kuliah tentang pengembang media yang sudah kita pelajari sebelumnya. Seperti itu, Kak. Baik, terima kasih Kak Dia Ayu Kartini. Mungkin dari peserta ada yang ingin ditanyakan mengenai konsentrasi pendidik, saya persilahkan. Kalau masih belum ada, saya izin bertanya lagi nih Kak. Jika memilih konsentrasi pendidik, itu apakah magangnya hanya di sekolah saja ya, Kak? Apakah bisa diceritakan pengalaman Kakak waktu magang? Mungkin? Kalau di pendidikan matematika itu namanya bukan magang, Pak, tapi KPL ya. Kuliah praktik lapangan. Jadi memang pilihannya itu di sekolah. Jadi nanti di semester 6 mau ke 7, jadi KPL-nya nanti di semester antara 7 ke 8 itu nanti kita akan rebutan sekolah. Jadi akan memilih sekolah mana yang akan kita jadikan tempat praktek untuk mengajar. Nah, dulu pemilihannya itu seingat saya itu sekitar jam 8 malam. Jadi jam 8 malam itu harus on untuk memilih sekolah mana yang yang akan kita pilih. Jadi kan ada sekolah yang enak atau enggak enak itu dari cerita-cerita teman. Jadi sebelumnya pastikan teman-teman itu memilih sekolah mana yang akan kalian pilih untuk dijadikan tempat praktek mengajar. Nah, pada saat dulu itu saya memilihnya itu sekolah SMP ya. Sekolah SMP, tetapi ternyata pada saat jam 8.00 itu sudah habis SMP-nya, tinggal SMA semuanya. Dan itu lokasinya cukup jauh antara Gondang Legi, kemudian Singosari, kemudian arah ke Batu, seperti itu. Nah, saya dapatnya pada saat KPL itu di SMA 1 Singosari, jadi cukup jauh juga, jarak tempuhnya sekitar 30-45 menit kalau dari UM. Baik Kak, terima kasih atas jawabannya. Baiklah, dikarenakan waktu untuk sesi tanya-jawab konsentrasi pendidik sudah selesai, maka saya lanjutkan ke sesi tanya-jawab untuk konsentrasi pengembang media.
Bagi yang ingin bertanya, saya persilakan. Baik, saya izin membacakan pertanyaan di kolom chat. Ada dari Kak Prinka Yuniar Hutomo. Tadi disebutkan bahwa tugas dari konsentrasi pengembang media ini adalah membuat produk sesuai materi yang diberikan. Misal alat peraga, halaman web, video, dan aplikasi sederhana. Saya izin bertanya, berdasarkan pengalaman kakak, aplikasi atau alat peraga atau media apa yang sudah kakak buat, kemudian mungkin bisa dijelaskan dan diceritakan bagaimana bentuk, penerapan, dan penggunaannya dalam pembelajaran. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Kak Prinka Yuniar Hutomo atas pertanyaannya. Kepada Kak Isna Rahmawati, saya persilahkan untuk menjawab. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Kak Priyanka Yuniar. Jadi yang pertama saya akan menjawab untuk peraga yang pernah dikembangkan dulu ya selama perkuliahan. Jadi selama perkuliahan contoh-contoh peraga yang pernah saya kembangkan itu seperti puzzle, kemudian replika, peraga berupa apa ya? Itu yang berupa kubus dari akrilik, kemudian aplikasi atau alat peraga seperti diagram-diagram yang bisa diubah-ubah nilainya, kemudian membuat tampang untuk sebangunan, atau mungkin seperti diagram lingkaran yang bisa diubah oleh siswa. Jadi kalau alat peraga diharuskan untuk sebaiknya manipulatif ya. Jadi siswa itu bisa mengubah-ubah atau bisa menyentuh atau bisa memanipulasi alat peraga yang sudah dikembangkan. Nah, kemudian kalau tentang aplikasi atau media yang sudah saya buat ya, kalau untuk aplikasi seperti software di Android ataupun laptop. Nah, jadi untuk pengembangan media di bagian berdesain, nah di situ kan ada diberikan materi HTML, jadi dari situ kita bisa mengembangkan coding-coding yang sesuai sama materi yang mau kita jelaskan. Kemudian ada yang kedua untuk media pembelajaran yang berbasis ICT atau teknologi komunikasi dan informasi. Nah, itu kita diharuskan untuk membuat video pembelajaran dari Powtoon. Jadi pasti setiap mahasiswa dari pengembang media sudah punya pengalaman untuk mengembangkan media berupa video dari Powtoon ataupun dari software yang lain ataupun dari aplikasi yang lain. Nah, kalau untuk aplikasi di Android, kebetulan di skripsi saya, tugas akhirnya itu mengembangkan aplikasi interaktif berbasis Android untuk materi trigonometri SMA. Jadi, pengembangannya, kalau misalkan penerapan medianya di sekolah, itu medianya sebagai bantuan atau sebagai sarana untuk guru agar bisa menjelaskan materi ke siswa dengan baik, tapi tidak mengesampingkan peran guru itu sendiri. Jadi kalau misalkan sudah ada media, tidak selalu siswanya itu cuma memantau medianya aja, tapi dari gurunya sendiri harus punya peran untuk menjelaskan bagaimana penggunaan media pembelajaran, kemudian mengarahkan siswa harus apa, kemudian setelah ini harus belajar apa gitu. Jadi kalau untuk pengembangan media pembelajaran itu sebagai sarana yang seperti saya sebutkan tadi. Baik, terima kasih Kak Isna Rahmawati atas jawabannya. Dari Kak Prinka, apakah ada feedback? Baik, oh sudah. Baik, terima kasih. Selanjutnya, karena masih belum ada yang bertanya nih Kak, saya izin bertanya ya Kak. Dalam dunia pendidikan, aplikasi matematika apa yang sering digunakan untuk pembuatan media pembelajaran ya Kak? Aplikasi yang sering digunakan untuk media pembelajaran itu di tahun-tahun 2019 itu saya pakainya ada Flash CS6. Kemudian ada teman-teman yang sudah pakai Adobe Animate,
kemudian ada juga yang mungkin pakai konstruk ya. Jadi aplikasi atau software untuk pengembang media mungkin kalian bisa explore sendiri atau mencari referensi di jurnal atau skripsi artikel yang lain, karena biasanya setiap pengembangan media oleh kakak tingkat untuk mengembangkan skripsi pasti mencantumkan mereka itu menggunakan software apa. Jadi macam-macam dengan juga tutorial-tutorial di YouTube. Jadi kalau misalkan kalian merasa asing software ini apa, terus caranya gimana, langsung aja cari tutorialnya, pasti akan banyak tutorialnya. Baik, terima kasih Kak Isna Rahmawati. Karena waktu sesi tanya jawab konsentrasi pengembang media sudah selesai, maka selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi jawab untuk konsentrasi peneliti. Kepada peserta yang ingin bertanya, saya persilahkan. Baik, karena masih belum ada yang bertanya dari forum, saya izin bertanya nih Kak. Apabila kita melakukan penelitian terkait metode pembelajaran, menurut Kakak dengan mencari referensi sistem pembelajaran dari luar negeri, apakah cukup membantu dan cukup efektif ya Kak? Kemudian, atau lebih baik mendalami sistem pembelajaran di dalam negeri saja? Saya persilahkan kepada Kak Nurul Aisyah untuk menjawab. Oke, terkait metode pembelajaran, lebih baik kita cari referensi dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Jadi kita bisa mencari referensi dari negara-negara yang sistem pendidikannya bagus seperti Finlandia. Kemudian kita juga perlu untuk melihat metode pembelajaran di dalam negeri yang mungkin kita anggap kurang. Jadi supaya kita nanti bisa membandingkan, kemudian kita nanti bisa tahulah jadi metode pembelajaran yang baik itu seperti apa. Jadi sebelum kita menggunakan, maka kita cari referensi sebanyak mungkin. Baik, terima kasih Kak Nurul Aisyah. Saya persilahkan kepada peserta yang ingin bertanya, jangan lupa untuk menuliskan nama _ pertanyaan pada kolom chat atau nama _ izin bertanya bagi peserta yang bersedia untuk mengikuti. Baik, saya izin membacakan pertanyaan dari kolom chat. Ada dari Kak Mei Dwi. Dalam skripsi membahas analisis permasalahan itu, apakah kita juga harus turut serta menemukan solusi terbaru? Kemudian, apakah ini menggunakan penelitian kualitatif atau menggunakan data kuantitatif atau bagaimana ya, Kak? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kemudian kepada Kak Nurul Aisyah, saya persilakan untuk menjawab. Oke. Biasanya itu terkait analisis kesalahan. Jadi misalnya judul skripsinya analisis kesalahan siswa dalam mengerjakan soal apa gitu. Atau analisis miskonsepsi siswa terhadap materi apa, seperti itu. Kemudian, nah untuk kita juga harus menemukan solusi terbaru. Nah itu tergantung judul skripsi kita. Kalau judul skripsi kita disertai dengan scaffolding, maka kita harus memberikan solusi. Nah, bentuk bantuannya untuk mengatasi kesalahannya itu seperti apa? Kalau judul kita ada scaffoldingnya. Kalau kita cuma judulnya misalnya analisis kesalahan siswa dalam menyelesaikan ini, maka yang kita tampilkan yaitu analisis kesalahan. Mungkin nanti di skripsi kita menyarankan, nah untuk mengatasi kesalahan tersebut seharusnya bagaimana gitu. Kemudian untuk metode penelitiannya, kalau analisis kesalahan itu metode penelitian kualitatif. Jadi kita nanti mendeskripsikan jenis-jenis kesalahannya, seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya Kak Nurul Aisyah. Kemudian dari Kak Mei Dwi, apakah ada feedback ya Kak? Iya, mau feedback tanya sedikit Kak. Kan materi dalam matematika itu apa ya, kadang tuh ada yang sama. Jadi kalau misalkan dalam angkatan kita nanti, terus nanti ada yang ngambil, misalnya mirip gitu, itu apakah nanti diperbolehkan atau salah satunya itu nggak boleh? Misalnya yang satunya dalam materi pecahan, analisis kesalahan, dan yang satunya miskonsepsi dalam materi pecahan juga gitu, apakah nanti
apa ya, salah satu dari keduanya itu nggak diperbolehkan ngambil itu ya Kak. Terus untuk analisis kesalahan dan analisis miskonsepsi itu berbeda atau sama ya Kak? Oke, jadi untuk pertanyaan yang pertama, apakah diperbolehkan atau tidak itu tergantung pada dosen pembimbing kita. Jadi kalau dosen pembimbing kita meng-ACC judul kita, ya udah kita lanjut meskipun sama. Kemudian juga kalau bisa nanti ada yang berbeda dari skripsi kita. Jadi misalnya yang satu nggak ada scaffoldingnya, maka kita kasih scaffolding. Kemudian kalau sama, maka kita juga berupaya sebaik mungkin untuk menghindari plagiasi. Soalnya nanti dalam skripsi kan ada cek plagiasi dengan batasan berapa persen seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kedua apa? Perbedaan ini Kak tadi analisis iya. kesalahan sama miskonsepsi. Analisis kesalahan biasanya yang diteliti itu tentang kesalahan siswa dalam mengerjakan soal. Jadi letak kesalahan siswa itu bagaimana dalam mengerjakan soal. Jadi misalnya kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal pecahan. Nah, letak kesalahan siswa dalam mengerjakan soal pecahan itu pada materi apa sih gitu. Kalau analisis miskonsepsi siswa, jadi misalnya kesalahan konsep siswa dalam memahami pecahan. Misalnya ada 3/4 gambar pecahan 3/4. Tapi pada 4 bagian, kan 3/4 berarti artinya 3 bagian dari 4 bagian yang sama. Jadi ketika kita menampilkan ada satu bagian yang sama, itu kita tidak bisa, itu artinya kita tidak bisa Mas Muin ini nggak satu. Jadi ketika ada 3, misalnya pecahan kan konsepnya 3/4, artinya kan 3 bagian dari 4 bagian yang sama. Jadi ketika kita tampilkan gambar misalnya ada satu bagian dibagi 4 dengan bagian yang tidak sama, kemudian siswa menjawab, misalnya yang diarsir 3, siswa menjawab 3 itu 3/4, maka siswa mengalami kesalahan miskonsepsi. Jadi bisa dibayangkan kan, jadi kalau analisis kesalahan itu lebih ke soal, letak kesalahan siswa dalam mengerjakan soal. Kemudian kalau miskonsepsi itu kesalahan terkait konsep siswa dalam memahami materi. Oke. Baik, bagaimana Kak Mei Dwi, apakah ada feedback lagi? Ini terakhir ya Kak. Kalau dulu Kakak sendiri tuh melakukan penelitian berapa lama ya Kak? Jadi dulu saya KPL di SMP Laboratorium UM. Kemudian otomatis saya melakukan penelitian juga di SMP Laboratorium UM untuk mempermudah perizinan. Nah, jadi di situ judul skripsi saya itu analisis kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal cerita pecahan dan scaffolding. Jadi saya memberikan scaffolding di sana. Jadi saya melakukan 3 kali penelitian. Penelitian yang pertama itu untuk melihat sejauh mana pemahaman siswa, kemudian nanti dibagikan terkait kemampuan siswa tinggi, sedang, rendah, kemudian baru saya melakukan penelitian yang kedua, itu saya memberikan soal cerita pecahan sesuai yang saya inginkan di skripsi saya tersebut. Kemudian di situ saya bisa melihat, oh kesalahannya di sini, kesalahannya di sini, kemudian dianalisis untuk keperluan skripsi, kemudian saya memberikan scaffolding. Nah, setelah memberikan scaffolding, saya meneliti lagi apakah scaffolding tersebut berhasil atau tidak. Jadi ada 3 kali penelitian. Untuk waktunya sekitar 2 minggu kalau tidak salah. Baik, terima kasih Kak Nurul Aisyah. Dari Kak Mei Dwi, apakah ada feedback lagi ya? Cukup, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Mei Dwi atas pertanyaannya. Karena sesi tanya jawab untuk konsentrasi penelitian sudah habis, kami akan memberikan kesempatan lagi untuk bagi para peserta yang tadi belum mendapatkan kesempatan untuk bertanya. Saya persilahkan untuk mengirimkan format nama underscore konsentrasi yang ingin ditanyakan, underscore pertanyaan pada kolom chat, atau nama underscore konsentrasi yang ingin ditanyakan, underscore izin bertanya bagi peserta yang bersedia untuk on mic.
Baik, saya akan membacakan pertanyaan dari Kak Husnul Khotimah. Pada masing-masing konsentrasi kan ada matkul tertentu ya Kak. Pada saat semester sebelum menempuh matkul itu nantinya apakah kita dipersilahkan dulu? Mohon maaf, tadi sudah selesai. Mohon maaf Kak, ini ada pertanyaan dari Agung Rifansyah. Apakah bisa jika saya ingin melanjutkan studi ke S2 tapi mengambil konsentrasi peneliti terkait dengan pembahasan dari konsentrasi magister bahwa konsentrasi magister adalah konsentrasi yang sebenarnya ditujukan untuk mempersiapkan mahasiswa yang berkeinginan untuk melanjutkan ke S2. Mohon penjelasannya Kak, terima kasih. Baik, saya persilahkan pada kakak pemateri untuk menjawab pertanyaan. Ya, terima kasih pertanyaannya. Kayaknya sih bisa-bisa aja. Karena ya sebenarnya magister itu biar lebih siap aja. Tapi kalau misalkan ngambil peneliti, ngambil pendidik atau ngambil pengembang media ya nggak masalah. Ya itu tadi. Jadi fokusnya di S2 itu lebih ke penelitian, lebih ke penelitian. Jadi mending kalau S2 itu menyiapkan mental untuk penelitian dari awal. Itu aja. Kalau masalah mata kuliah itu insya Allah enak-enak aja insya Allah. Nggak seperti di S1. Kalau S1 kita benar-benar di-push di materi kuliah. Kalau di S2 itu malah yang bagus kalau kita bisa menghasilkan jurnal lebih dari satu. Jadi prestasi di S2 itu kalau jurnalnya banyak. Jadi malah kalau fokus di penelitian kan sudah terbiasa di penelitian, jadi insya Allah lebih enak. Itu aja. Ya. Baik, terima kasih Kak Abdul Muin atas jawabannya. Dari Kak Agung, apakah ada feedback ya Kak? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Kak Agung, dan terima kasih juga Kak Abdul Muin atas jawabannya. Kemudian saya ingin membacakan pertanyaan dari Kak Husnul Khotimah. Pada masing-masing konsentrasi kan ada matkul tertentu ya Kak. Nah, pada saat semester sebelum menempuh matkul itu nantinya apakah kita dipersilahkan dulu untuk memilih konsentrasi kita, misal magister, pendidikan, pengembang media, dan peneliti, jadi hanya menempuh matkul sesuai konsentrasi yang dipilih atau wajib menempuh semua matkul. Tapi kita sendiri yang memfokuskan ingin lebih ke konsentrasi di bidang apa. Baik, saya persilakan untuk Aku. Hah? Iya, Kak. Saya lali pertanyaannya apa sih, Tas? Saya balas si chat. Oh iya, Kak. Baik, Kak. Jadi ada pertanyaan dari Kak Husnul Khotimah. Pada masing-masing konsentrasi kan ada matkul tertentu ya, Kak. Nah, pada saat semester sebelum menempuh matkul itu nantinya apakah kita dipersilahkan dulu untuk memilih konsentrasi kita, magister, pendidikan, pengembang media, dan peneliti, jadi hanya menempuh matkul sesuai konsentrasi yang dipilih atau wajib menempuh semua matkul. Tapi kita sendiri yang memfokuskan ingin lebih konsentrasi di bidang apa. Seperti itu, Kak, pertanyaannya. Ya, pada dasarnya nanti kita di akhir semester 5 itu akan diberi kayak form gitu untuk milih untuk milih konsentrasi. Jadi ada kayak pendaftaran seperti SNMPTN gitu. Nah, kita disuruh milih tiga kalau nggak salah ya. Tiga konsentrasi. 2 apa 3 ya? Pokoknya nanti pilihan pertama apa, pilihan kedua apa, pilihan ketiga apa. Nah, jadi kalau mau milih magister kayaknya udah pasti keterima sih kayak. Nah, itu. Jadi pilihan kuliahnya nanti di semester 6, 7, 8 itu bakalan dipengaruhi konsentrasi yang kita ambil. Tapi di semester 6 itu ada yang bukan mata kuliah konsentrasi sih. Jadi masih ada kuliah wajib juga.
kayak kelas-kelas sebelumnya gitu. Nah, jadi nanti di semester 5, di akhir semester 5 kita akan diberikan form untuk milih konsentrasi. Nah, biasanya yang bakalan kebuang-kebuang itu di konsentrasi pendidik sih, karena banyak koel yang milih. Jadi misalkan kuotanya cuma 2 kelas, tapi yang milih konsentrasi pendidik bisa sampai anak 100 gitu kan nggak mungkin. Jadi pasti nanti akan dibuang ke magister atau dibuang ke peneliti atau dibuang ke bukan dibuang sih namanya, dikasih kesempatan untuk pilih yang lain. Oke, seperti itu. Baik, terima kasih Kak Abdul Muin atas jawabannya. Kemudian dari Kak Husnul Khotimah, apakah ada feedback ya Kak? Baik, sepertinya belum. Selanjutnya ada pertanyaan untuk konsentrasi pengembang media. Baik Kak, sama-sama. Berdasarkan informasi dari Kakak pada konsentrasi pengembang media, kami mempelajari beberapa mata kuliah seperti media manipulatif, media pembelajaran berbasis ICT, web design, dan e-learning. Mungkin Kakak dapat sedikit bercerita ke kami, kira-kira apa saja yang akan kita pelajari pada tiap-tiap matkul tersebut, dan tugas apa saja yang pernah Kakak buat pada tiap-tiap matkul tersebut. Baik, saya persilahkan kepada Kak Isna Rahmawati untuk menjawab, Kak. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Sebenarnya ini beberapa tadi sudah terjawab ya, tapi mungkin bisa saya jelaskan lagi. Kalau interupsi, mohon maaf Kak, suaranya ada kesan. Ya, sudah. Masih belum Kak. Sudah. Belum Kak. Nah, sudah Kak. Jadi untuk tugas-tugas yang akan diterima di setiap mata kuliah, yang pertama tadi kan di semester 6 ada media manipulatif. Tentunya kita diminta untuk membuat media yang bisa dimanipulasi. Ini sudah sempat saya singgung ya tadi, seperti membuat alat peraga. Nah, kalau saya dulu, Mohon maaf Kak, ya, bersuara lagi Kak. Nah, mungkin sinyalnya juga ya. Dari sini bagaimana Kak? mungkin dari sini sinyalnya juga terganggu. Nah, sudah Kak. Nah, jadi kalau untuk alat peraga, masukin ke dalam skripsi adalah kita sendiri, ya benar. Nah, jadi kembali lagi ke media pengembang media tadi ya. Kalau untuk alat peraga yang pernah saya kembangkan itu alat peraga untuk kesebangunan. Nah, kalau dulu saya membuat tangram atau puzzle geometri. Kemudian kalau untuk web design, ini bisa untuk mengembangkan halaman web ini dengan coding-coding HTML. Nah, tapi kalau untuk web design, arahnya tidak terlalu banyak ke media pembelajaran ya, jadi cuma gimana cara-caranya untuk membuat web design. Tapi kalau tugas disesuaikan sama keinginan kita sendiri. Jadi kita diberikan materi tentang HTML, misalkan kayak cara-cara membuat tabel, kemudian cara memasukkan gambar di halaman web. Nah, lalu untuk tugasnya biasanya kita diberi kebebasan untuk memilih mengembangkan apa. Gitu. Misalkan di awal biasanya memberikan instruksi, contohnya tugas hari ini membuat tabel, kemudian tugas minggu depan membuat hyperlink gitu. Jadi disesuaikan sama keinginan kita. Nah, lalu kalau untuk pembelajaran berbasis ICT, nah ini biasanya kita diminta untuk mengembangkan seperti video pembelajaran ya, kayak tutorial, misalkan tutorial menentukan titik
potong dari garis atau titik tengah dari suatu garis, atau misalkan membuat video untuk menentukan luas garis yang membagi dua sudut. Jadi nanti akan ada software-software atau halaman-halaman di suatu website yang bisa kita gunakan. Yang bisa dari Auto atau mungkin yang ya, apa saja soalnya terlalu banyak jenisnya. Lalu kalau untuk e-learning, nah ini untuk mengelola learning management system ya, seperti pembelajaran online atau daring seperti mengelola psikologi, terus Google Classroom, lalu misalkan memberikan tugas untuk siswa atau memberikan file-file tentang psikologi hari ini tugasnya apa, kemudian menentukan deadline di suatu learning management system. Untuk aplikasi yang pernah saya kembangkan, tadi sudah saya jelaskan juga, saya mengembangkan media pembelajaran untuk aplikasi Android. Oh, sudah berhenti. Tadi ada kresek-kresek lagi, Kak. Tapi sekarang sudah. Mau bisa Saya nggak dilanjutkan? tahu asalnya dari mana. Mohon maaf ya, Kak, Ya, sebelumnya. maaf juga ya, saya juga kurang itu. Nah, udah ya sebenarnya tadi. Yang kedua tentang aplikasi yang saya kembangkan, yaitu Android, aplikasi Android untuk materi trigonometri di SMA, yang kebetulan sebagai tugas akhir saya di skripsi. Cukup dari saya. Baik, terima kasih Kak Isma atas jawabannya. Kemudian ada yang bertanya di kolom chat, ini dari Kak Erika Karmilia, izin bertanya terkait konsentrasi pendidik. Apakah boleh diberikan contoh kemungkinan judul skripsi yang berkaitan dengan konsentrasi pendidik itu sendiri ya Kak? Dan kendala apa saja yang biasanya sering ditemui saat penelitian Kak? Kepada Kak Dia Ayu Kartini, saya persilakan untuk menjawab. Baik, untuk kemungkinan judul skripsi ya, jadi yang paling tren pada saat saya dulu itu PTK dan juga pengembangan media, baik itu media berupa UKBM, LKS, ataupun modul. Nah, saya sendiri itu mengambil yang PTK. Kemudian kendalanya yang sering ditemui, sudah dijawab sama Mas Muin, mood kita sendiri. Memang benar mood kita sendiri itu mempengaruhi pada saat kita mengerjakan skripsi. Tetapi pada saat saya dulu kan mengambil BPK ya. Jadi kesulitannya itu ketika target kita itu tidak terpenuhi. Misalkan kalau PTK ini rata-rata kelas itu harus di atas 75 nilainya. Tetapi ketika kita sudah menerapkan tindakan kelas nilainya itu di bawah 75, otomatis kita harus mengulang lagi ke siklus berikutnya, ke siklus 2. Ketika siklus 2 itu masih belum mencapai nilai 75, ketika sudah diterapkan tindakan kelas, itu akan diulangi lagi ke siklus 3. Nah, itu proses yang sangat lama, yang membutuhkan waktu lama, sehingga merupakan kendala juga. Jadi pada saat saya penelitian tindakan kelas dulu, memang penelitian tindakan kelas itu rata-rata memang lama. Saya dulu sampai 2 bulan melakukan penelitian, dan juga pengaruh mood itu juga sangat penting karena selesai penelitian harusnya kan saya itu mengerjakan bab 4, 5, 6. Padahal bab 4, 5, 6 itu kalau kalian kerjakan dengan tekun itu sangat mudah karena kan kita sudah mendapatkan data-datanya. Tetapi karena mood itu mempengaruhi, saya sampai membutuhkan waktu 2 bulan untuk membiarkan skripsi saya tidak saya kerjakan. Seperti itu. Jadi mood itu sangat mempengaruhi. Kalau usahakan mood kalian itu bagus. Skripsi itu mudah, asal kalian itu mau mengerjakannya. Jadi tidak ada yang sulit dalam mengerjakan skripsi. Semua pasti bisa. Seperti itu. Jadi pastikan mood kalian itu juga bagus. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Dia. Dari Kak Erika, apakah ada feedback ya Kak?
Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Agung Rifansyah terkait penjelasan kuota pemilihan konsentrasi. Kalau kuotanya full, kita kan dipindah ke konsentrasi yang kuotanya belum full. Apakah kita bisa menolak ya, Kak? Karena minat seseorang kan berbeda-beda dan akibatnya jika menolak seperti apa ya, Kak? Terima kasih. Ini mungkin dari Kak Abdul atau Kak Dia atau Kak Isna atau Kak Nurul mau menjawab, saya persilakan. Kak Nurul. Baik, Oke, Kak Nurul Aisyah, saya baik. Jadi dalam pemilihan konsentrasi itu nanti kita diberikan 2 pilihan atau 3 pilihan ya, Mas? Kak, lupa saya. Sekitar 2 atau 3 pilihan gitu. Ya, sekitar itu. Jadi untuk pilihan pertama itu pilihan yang paling kita inginkan. Kemudian untuk pilihan yang kedua itu mungkin alternatif ketiga. Jadi ada 3 pilihan. Nah, untuk pilihan yang kedua dan 3 itu alternatif konsentrasi yang mungkin untuk jaga-jaga ketika kuotanya penuh gitu. Jadi diusahakan, dipikirkan dengan baik ketika memilih konsentrasi. Kemudian kalau konsentrasi tersebut tidak cocok, maka di awal itu mungkin kita bisa langsung untuk mengajukan pindah mungkin. Tapi sejauh ini nggak ada masalah sih terkait ketidakcocokan terhadap konsentrasi. Soalnya kan diberikan 3 pilihan itu. Mungkin ada yang mau menambahkan dari kakak-kakak? Nerima semua sebisanya. Baik, mungkin dari kakak-kakak pemateri yang lain ingin menanggapi. Sebelumnya terima kasih Kak Nurul Aisyah atas jawabannya. Sedikit menjelaskan untuk teman-teman yang mengatakan bahwa minat orang beda-beda. Memang benar minat orang itu beda-beda. Tetapi pada dasarnya di sini keempat konsentrasi itu sama, memiliki kemudahan dan kesulitan masing-masing. Jadi semuanya itu akan bermanfaat bagi kita. Ilmu-ilmu yang kita dapatkan di setiap konsentrasi itu pastinya akan bermanfaat bagi kita. Kemudian jangan takut ketika kalian ingin melanjutkan studi S2, tetapi kalian mendapatkan konsentrasi pendidik, peneliti, ataupun pengembang media, itu kalian masih bisa melanjutkan studi S2 seperti Mas Muin mungkin nanti ke pendidikan matematika, S2 pendidikan matematika itu sangat bisa. Jadi bukan berarti ketika orang memilih magister itu sudah disiapkan ke S2, tetapi semua konsentrasi ini bisa untuk melanjutkan studi ke S2. Seperti itu. Jadi yang harus kalian tekankan di sini semuanya itu sama dan semua ilmu yang akan kalian dapatkan di setiap konsentrasi itu juga sama. Hanya saja mempengaruhi bagaimana cara kalian mengambil skripsi, ujian skripsi, konsentrasi skripsinya yang kalian gunakan nanti. Seperti itu. Baik, terima kasih Kak Dia Ayu Kartini atas jawabannya. Kemudian dari Kak Abdul sama Kak Isna, apakah ada tambahannya, Kak? Same. Baik, terima kasih. Kemudian ada pertanyaan terakhir untuk konsentrasi pendidik. Apakah sebelum memasuki konsentrasi pendidik, kita akan diajari untuk membuat RPP yang baik? Bagaimana tips yang baik untuk penyusunannya? Seperti itu. Kepada Kak Dia Ayu Kartini, saya persilakan. Ya, sebelum memasuki konsentrasi pendidik, apakah kita sudah diajari bagaimana cara membuat RPP yang baik? Ya, karena kita akan tuh KPMS, materi KPMS itu kan kita diajarkan untuk membuat perangkat pembelajaran yang baik dan benar, mulai dari KPMS 1, 2, dan 3. Nah, pada dasarnya RPP yang baik itu seperti apa sih? Saya juga tidak bisa menilai RPP yang baik itu bagaimana, karena setiap dosen itu memiliki pemahaman yang berbeda-beda terkait RPP. Ada dosen A, RPP baik itu seperti ini, medianya harus seperti ini, kemudian dosen B, RPP yang baik itu seperti ini, susunannya harus seperti ini, bla 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 gitu. Medianya seperti apa, kemudian metode pembelajarannya itu seperti apa, setiap dosen itu akan berbeda-beda ketika akan menjelaskan ke kalian bagaimana RPP yang baik itu seperti apa. Nah,
tentunya kalian harus menerimanya itu. Jadi jangan sampai menolak ketika dosen A memberikan RPP yang baik itu seperti apa, tapi kalian bertentangan dengan dosen tersebut. Terima saja dan ambil yang terbaik dari dosen-dosen yang sudah memberikan matkul KPMS 1, 2, 3. Tentunya kan KPMS 1, 2, 3 ini dosennya berbeda-beda. Jadi dalam memberikan pembelajaran tentang RPP yang baik seperti apa itu juga akan berbeda-beda. Dan juga di luar sana ketika kita sudah di sekolah, RPP yang baik itu seperti apa itu berbeda-beda lagi modelnya. Apakah sesuai dengan dinas pendidikan ataukah sesuai dengan lembaga sosial, lembaga sekolahnya sendiri. Ada juga sekolah yang menetapkan susunan RPP itu seperti apa gitu. Jadi nggak sesuai dengan apa yang kita pelajari di kuliah, itu kemungkinan masih bisa mungkin untuk berbeda ketika kita mengajar di sekolah, karena sekolah sudah menetapkan susunan RPP-nya sendiri, seperti itu, Kak. Baik, terima kasih Kak Diayu Kartini atas penjelasannya sangat luar biasa. Baik, dikarenakan waktu untuk sesi tanya jawab sudah selesai, saya informasikan jika teman-teman masih ada pertanyaan, bisa disampaikan di grup ya Kak. Kemudian masuki agenda selanjutnya dipersilakan kepada panitia untuk berdiskusi selama 2 menit untuk menentukan siapa penanya terbaik. Saya persilahkan kepada panitia. Ini ada pesan nih dari Kak Abdul Muin untuk mensubscribe YouTube-nya. Isinya tentang soal-soal Olimpiade. Channelnya Abdul Muin. Baik, karena panitia sudah selesai berdiskusi, selanjutnya sekarang adalah sesi untuk pengumuman peraih door prize. Saya akan menyebutkan 2 nama untuk peraih door prize terpilih. Pemenang yang pertama, saya ucapkan selamat kepada Kak Faiz Mujadid. Kepada Kak Faiz, saya persilahkan untuk mengaktifkan mikrofonnya dan menyampaikan pesan dan kesan selama mengikuti kegiatan Komet ini, Kak. Dan mungkin bisa on cam juga ya, Kak? Ya, sebentar.
Oke, sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada seluruh panitia yang telah kegiatan yang seperti ini, karena saya juga dari semester 5 juga bakalnya apa ya, menentukan konsentrasi yang bakal saya pilih, dan mungkin terkait ilmu-ilmu dari kakak-kakak yang sudah bekerja ya, atau mungkin alumni dari UM sendiri yang juga sudah pernah menginjak di bangku perkuliahan. Terima kasih karena istilahnya sudah memberikan pengalaman dan gambaran lah untuk kedepannya, supaya gimana saya dan teman-teman yang lainnya tuh memilih konsentrasi yang benar-benar feel, atau istilahnya kayak nyaman di saya, nyaman juga di dosen pengampu gitu, supaya nantinya itu nggak bakal molor ya untuk skripsi atau mungkin laporannya gitu. Jadi mungkin itu aja sih dari aku, mungkin selebihnya dipertahankan kegiatannya supaya nanti dari yang angkatan 2020 itu bisa apa ya, tahu juga atau mungkin bisa menambah wawasan terkait konsentrasi yang bakal mereka pilih di tahun depan gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Faiz. Saya izin bertanya nih Kak, kalau boleh. Apakah Kak Faiz sudah ada gambaran ya Kak, nantinya ingin mengambil konsentrasi yang seperti apa? Oke. Untuk presentasi sendiri sih sebenarnya memang pengen pendidik, tapi karena dari teman-teman teman-teman alumni juga dari UM sendiri pernah ada yang bilang kalau biasanya dilempar seperti yang dibilang sama kakak-kakak ya. Nah, mungkin selebihnya fokus ke yang saya bisa sendiri, atau istilah di media, mungkin di media terlebih dahulu, kemudian di pendidik sama magister seperti itu. Tapi untuk yang mungkin lebih ke konkretnya pengennya lebih di magister, tapi masih meraba-raba terlebih dahulu. Baik, terima kasih Kak Faiz atas kesan dan pesannya. Sekali lagi saya ucapkan selamat. Selanjutnya untuk pemenang yang kedua, saya ucapkan selamat kepada Kak Mei Dwi. Kepada Kak Mei, saya persilahkan untuk mengaktifkan mikrofon dan menyampaikan pesan dan kesan selama mengikuti kegiatan komet ini. Mungkin bisa on cam juga ya Kak Mei. Kepada Kak Mei, saya persilakan untuk on mic dan on Mei cam. Dwi. Ya, Mei Dwi. Sebentar. Iya. Baik Kak, silakan menyampaikan pesan dan kesan selama mengikuti kegiatan komet ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya ke panitia, karena acaranya ini tuh benar-benar bermanfaat sih terutama buat saya yang masih galau nentuin konsentrasi. Terus terima kasih juga buat kakak-kakak pemateri yang udah ngejelasin sedetail mungkin dan dengan sabar mau jawab pertanyaan satu-satu. Kayaknya itu aja sih. Yang pasti acara ini tuh bermanfaat. Terima kasih banyak. Baik. Selanjutnya saya izin bertanya nih Kak, kalau boleh tahu nanti kedepannya kami ingin mengambil konsentrasi yang mana ya Kak? Sebenarnya itu awalnya bingung ya mau pilih konsentrasi pendidik atau peneliti, tapi setelah penjelasan tadi kemungkinan lebih condong ke konsentrasi peneliti sih. Baik, terima kasih atas kesan dan pesannya dari kami. Saya ucapkan sekali lagi selamat ya Kak. Baik. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Praidor Prize dan diharapkan segera konfirmasi kepada admin group untuk keperluan pengiriman door prize. Tidak terasa bahwa kita telah sampai pada penghujung acara. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada para tamu undangan, pemateri maupun peserta yang bersedia menghadiri
kegiatan Concentration of Mathematics 2021 pada siang hari ini. Sebagai penutup, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Selanjutnya akan ada sesi dokumentasi. Bagi panitia yang bertugas untuk dokumentasi, saya persilahkan untuk mengambil alih. Baik, sebelumnya apakah suara saya sudah terdengar? Sudah, tapi sedikit kecil, Kak. Oh ya. Sekarang bagaimana? Sudah lebih baik. Baik, terima kasih. Atas kesempatannya, di sini saya bertugas untuk memimpin sesi dokumentasi. Silakan bagi para peserta yang ingin mengaktifkan kameranya, saya persilakan. Baik, terima kasih yang sudah bersedia untuk on cam. Karena di sini ada 5 slide, maka saya akan ambil dokumentasi sebanyak 5 kali. Jadi mohon untuk ditahan untuk ekspresi dan juga gayanya. Untuk yang pertama dari slide yang pertama, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Untuk slide yang kedua, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk slide yang ketiga, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Karena untuk slide keempat dan kelima tidak ada yang on-cam, maka sesi dokumentasi saya akhiri. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih dari Kaniken. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Saya Yulia Rahmawati selaku moderator pamit undur diri, dan kepada para peserta dipersilakan untuk mengisi link presensi yang telah dikirimkan panitia melalui kolom chat. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.